fokus kepada penyakit, tidak fokus kepada Tuhan. Itu saya alami. Tapi ketika saya fokus kepada Tuhan, rupanya doa besar kuasanya. Puji Tuhan, disembuhkannya Tuhan. Enggak kami bawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Beli obat. Konsultasi kepada anak kita si Devi. Oh, tidak bisa dibawa ke rumah sakit itu Om. Dokter pun tidak mau memegang itu sekarang. Katakan saja apa gejalanya. Biar saya kasih tahu sama dokter. Ada dokter bagi bagian kita. Baru dikasih tahu resepnya saudara. Kami beli obat itu. Lama-lama, puji Tuhan, sembuh Bapak Ibu. Haleluya. Makanya kalau ada kita berpenyakit, jangan fokus dulu tetap penyakitnya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman, waduh saya menyalahkan diri saya kepada Tuhan. Kenapa dari awalnya fokus pada apa? Lupa akan melakukan kuasa Tuhan. Nah oleh karena itu Tuhan selalu mengajar kita, mengingatkan kita, itulah tugas Roh Kudus. Mengingatkan dalam berkata-kata, memberikan penolong sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita nggak fokus terhadap itu. Fokus kita pada masalah kadang-kadang. Karena sudah dihimpit kita masalah, di situ fokus pemikiran ini. Lupa kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus selalu dia hadir untuk mengingatkan. Puji Tuhan. Supaya jemaat Tuhan selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Makanya penting bagi kita Roh Kudus ini Bapak. Kita lanjut. Karena waktu semakin berlalu terus. Kita baca Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Inilah peranan Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan perbuatan baik, bukan. Yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi yang dikatakan permandian adalah, pembaharuan adalah menyangkut itu baptisan. Tetapi baptisan jangan salah Bapak Ibu, baptisan air itu tanda pertobatan. Tapi baptisan Roh Kudus beda dengan baptisan air. Karena Yohanes mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Baptisan air adalah hanya sebagai tanda pertobatan. Orang dibaptis dengan diselam itulah tanda-tanda sudah pertobatan. Tetapi baptis Roh Kudus adalah tanda miliknya Tuhan. Tanda kepemilikan Tuhan. Makanya Roh Kudus dimateraikan di dalam hidup kita. Itu baptisan Roh Kudus. Bukan hanya dibaptiskan dengan Roh Kudus berkata, tapi dimateraikan di dalam hidup kita, dalam hati kita. Bahwa tanda kita itu adalah sudah milik Kristus. Makanya dalam Roma kalau tidak ada memiliki Roh Kudus, bukan miliknya Tuhan. Karena ada materainya, bukan materai 6.000, 10.000, bukan. Materai yang tidak bisa dibayar. Materai yang tidak ada harganya. Makanya jangan puas kalau sudah dibaptis dengan air, itu hanya menunjukkan tanda pertobatan. Tetapi ketika dibaptis dengan Roh Kudus, benar-benar kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, kita sudah milik Kristus, sudah dicap, ditandatangani bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Makanya jangan berhenti kalau sudah dibaptis, gua udah bersuka cita sekali. Iya, bagus, tanda pertobatan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi harus masuk kita dalam baptisan Roh Kudus, milik kepunyaan Tuhan. Dimateraikan dalam hidup kita. Materainya itu itulah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, apa kita harus? Memang harus. Tetapi jangan sampai kita menantang Roh Kudus.
sangat mencelakakan hidup kita kalau kita menyangka Roh Kudus. Bagaimana orang menyangka Roh Kudus? Kita lihat ayat-ayat